Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di awal-awal dari surat Al-Mujadalah. Ya, masih di awal-awal dari surat Al-Mujadalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya di awal-awal surat ini berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengeluh kepadamu tentang permasalahan suaminya, dan dia mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa la'i waladnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, ya sesungguhnya mereka, para istri tersebut bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illa la'i waladnahum. Ibu mereka ya tiada lain adalah yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya mereka mengatakan perkataan-perkataan mungkar, ya, dan juga yang mengandung dosa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha pemberi maaf, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Ayat selanjutnya, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Ya, jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang hukum zihar di dalam Islam. Ya, di ayat yang pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika ada seorang perempuan Khawlah yang bernama Khawlah datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang kejadian yang terjadi antara dirinya dengan suaminya yang bernama Aus. Ya, mereka ya wanita ini ya menceritakan kejadian yang terjadi antara dirinya dengan suaminya, dan Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh mendengar pembicaraan mereka berdua. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua. Ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran bisa kita ambil? Bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita musyawarahkan, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masalah ini juga kita bisa mengambil manfaat bahwasanya kalau seandainya kita punya masalah, ingat, kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Kalau kita punya masalah, kita bertanya kepada orang yang mengetahui. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada orang yang berilmu kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Lihat, ya. Jadi kalau seandainya kita punya masalah, bukan kita asal bertanya, bukan kita asal berbicara, bukan kita asal memviralkan, bukan kita asal mungkin ngomong ke kanan dan ke kiri. Tidak, kita cari orang yang berilmu.
Lihat, di sini Khawlah ketika dia ada permasalahan. Kita tahu, ini sudah kita bahas berhubungan dengan permasalahan zihar. Ketika Aus suaminya itu mengatakan kepada beliau ya, kepada Khawlah, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku, menyamakan antara istri dengan ibunya. Nah, di masa jahiliyah ini adalah bentuk perceraian. Seorang suami ketika akan menceraikan istrinya di zaman jahiliyah, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Bagiku engkau seperti ibuku. Ya, artinya kalau haram berhubungan badan dengan ibu, maka aku pun haram berhubungan badan denganmu. Artinya ini merupakan bentuk perceraian. Nah, ketika ini terjadi, nah, kemudian si suami ini Aus ini keluar. Ya, setelah mengatakan perkataan itu dia keluar. Ya, dia keluar, kemudian di luar dia berpikir. Artinya dia menyesal. Ya, dia menyesali perkataannya tersebut. Dia tidak ada niat untuk menceraikan istrinya. Maka balik lagi suami ini kemudian ingin menyentuh istrinya. Tapi oleh si istri ditolak. Ya, sama istri ditolak, istrinya tidak mau disentuh oleh suaminya. Kenapa? Karena tadi mengatakan perkataan yang orang-orang pada zaman sebelum Islam menganggap itu sebagai bentuk perceraian. Kata dia, demi Allah, engkau tidak boleh menyentuhku sampai aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, sampai aku bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kenapa bertanya kepada Rasulullah? Karena orang yang berilmu ketika itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang nabi, maka tidak bertanya kepada sembarangan orang. Nah, demikian pula kita dalam kehidupan. Ketika kita ada masalah, ya, ketika kita ada masalah, tanyakan kepada siapa? Cari orang yang berilmu. Ya, cari orang yang berilmu, kita tanyakan kepada orang yang berilmu. Mohon maaf, sekarang ini kan teknologi yang ada itu sudah sangat canggih sekali. Teknologi yang ada itu sudah sangat canggih sekali. Kita ada masalah, ya kita tanyakan ya kepada gadget kita. Ya, kita tanyakan kepada gadget kita. Ingat, ya kita nggak tahu siapa yang membuat, ya yang membuat program tersebut. Apakah yang membuat programnya orang Islam? Kan bukan orang Islam. Belum tentu orang Islam yang membuatnya. Kemudian jawaban-jawaban yang ada di sana. Apakah jawaban-jawaban yang benar ataukah jawaban-jawaban yang tidak benar? Jadi dalam masalah agama jangan asal bertanya. Ya, dalam masalah agama jangan asal bertanya. Ya, sudah beberapa kali saya mendengar ya, ada orang-orang yang bertanya kepada saya, kata dia saya dapatkan dari dari Google, ya dari Meta atau dari AI. Ya, kata dia mengatakan saya mendapatkan jawabannya seperti ini. Saya katakan itu adalah jawaban yang salah. Itu adalah jawaban pendapat ulama yang paling lemah. Artinya di dalam Islam ya terkadang kan ada dua permasalahan, ada dua pendapat. Ada pendapat yang kuat, ada pendapat yang lemah. Ada pendapat yang roji, ada pendapat yang marjuh. Nah, ini terkadang ya yang namanya teknologi dia mungkin hanya mengambil ya pendapat-pendapat yang ada, hanya mengambil mungkin dari sumber-sumber yang ada saja sehingga ketika dia menjawab dengan jawaban yang paling lemah yang ada. Menjawab dengan jawaban yang mungkin dengan hadis-hadis yang dhaif, dengan hadis-hadis yang lemah. Makanya dalam kehidupan kita, kalau memiliki permasalahan, terutama berhubungan dengan agama, jangan sungkan untuk mendatangi seorang ustadz. Jangan sungkan untuk bertanya kepada seorang ustadz. Ya, bukan bertanya kepada sembarangan orang, bukan bertanya dengan teknologi. Ingat, di dalam masalah agama tidak ada malu. La haya'a fiddin. Ya, jangan, wah, anak nggak enak kalau bertanya. Wah, anak malu nih. Ah, anak enggak. Ya, dalam masalah agama tidak ada rasa malu. Ingat, ya dalam masalah agama berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan sah tidak sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya khaulah ketika ada permasalahan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah yang memiliki ilmu pada saat itu, yang paling berilmu pada saat itu, yang merupakan sumber untuk bertanya. Makanya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara apa yang bisa kita ambil manfaat, ya juga dari kisah Khawlah dengan Aus di sini, bahwasanya kehidupan berumah tangga itu perlu untuk selalu dijaga. Ya, kehidupan berumah tangga semaksimal mungkin harus dijaga. Jangan dengan mudahnya, jangan dengan gampangnya, dengan entengnya ada masalah cerai langsung pisah. Ya, ingat terlebih lagi kalau sudah memiliki keturunan, kalau sudah memiliki anak.
Ya, kenapa? Karena anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, ini single parent katanya. Ya dia seorang wanita yang kuat misalnya. Sekuat-kuatnya juga wanita, anak itu membutuhkan keseimbangan antara pendidikan dari seorang ayah dan juga dari seorang ibu. Ya, makanya ya di sini Khawlah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, ya bahwasanya aku ini adalah orang yang sudah memiliki anak. Aku ini orang yang sudah memiliki anak dari suamiku tersebut. Itu termasuk yang dikeluhkan oleh Khawlah. Ya, makanya jangan terlalu mudah ya untuk mengatakan cerai, untuk pisah antara suami dengan istri. Ingat, suami dan istri itu kalau seandainya ada permasalahan, itu diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan dengan secara baik-baik. Ingat, syaitan itu selalu berusaha mengganggu setiap orang yang berumah tangga. Syaitan itu akan sangat bangga sekali, akan sangat bahagia sekali kalau seandainya berhasil menjadikan adanya perceraian antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri. Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan zihar. Ketika ada seorang suami ya menzihar istrinya, mengatakan istrinya, engkau mirip seperti ibuku, engkau bagiku adalah seperti ibuku. Ingat, di dalam Islam itu bukan perceraian, tapi hukumnya adalah hukum zihar. Ya, hukumnya adalah hukum zihar. Ya, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya zihar itu adalah suami mengatakan istri seperti ibunya, dan di sana ada hukum. Artinya si suami tidak boleh menyetubuhi istrinya setelah si suami mengatakan perkataan tersebut, kecuali kalau dia sudah membayar, ya membayar kafarohnya. Kalau dia sudah membayar kafarohnya, maka barulah dia boleh untuk menyentuh kembali istrinya tersebut. Artinya kalau seorang suami menzihar istrinya, ya dia hidup bareng berumah tangga, silakan hidup berumah tangga. Satu rumah, silakan satu rumah. Tapi tidak boleh menyetubuhinya. Mereka tidak boleh bersetubuh kecuali kalau seandainya sudah membayar kafarohnya. Kalau sudah membayar kafarohnya. Ya, di sini dijelaskan di ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu." Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian dia ingin kembali, ya, ingin rujuk kembali dengan istrinya, ingin kembali berhubungan dengan istrinya, ya fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Hendaklah dia memerdekakan seorang budak sebelum dia menyentuhnya. Ya, sebelum mereka berdua saling menyentuh. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jangan gampang mengucapkan ucapan-ucapan yang akan menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri. Kemudian, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak mendapatkan budak, ya tidak ada budak, maka hendaklah dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, selama 2 bulan berturut-turut sebelum mereka saling menyentuh. Faman lam yastati, kalau tidak bisa ya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskina, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Itu agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun alim. Dan untuk orang-orang kafir azab yang sangat pedih sekali. Ya, di sini kita bisa mengambil banyak manfaat. Di antara manfaat yang bisa kita ambil, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hukum yang ada di dalam Islam adalah hukum-hukum yang mudah. Hukum yang ada dalam Islam itulah hukum-hukum yang mudah, dan setiap kafarah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kalau kita perhatikan, itu adalah mempermudah urusan kaum muslimin. Mempermudah urusan kaum muslimin. Dijelaskan di sini, kafarahnya apa? Memerdekakan seorang budak. Ya. Coba bayangkan, ya seorang budak yang tidak memiliki kebebasan. Dia bekerja semaksimal mungkin, dia bekerja, hasilnya untuk siapa? Hasilnya untuk majikannya. Ya, hasilnya untuk majikannya. Dia tidak bebas. Kemudian tidak selamanya mungkin dia akan berada pada satu majikan. Ketika majikannya membutuhkan uang, dia akan dijual kepada orang lain. Kalau dijual kepada orang yang baik misalnya, ya anggap misalnya dia menjadi budak seorang yang baik. Ya, kalau dia dijual kepada orang yang baik, maka alhamdulillah dia
bersama orang yang baik. Tapi kalau seandainya dia dijual misalnya kepada orang yang tidak baik, orang yang memperkerjakan dengan kasar, orang yang tidak memberi makan dengan baik, orang yang tidak menghormati manusia, ya, maka dia akan merasa kepayahan. Nah, Islam, ya, di antara kafaroh yang ada, ya banyak kita mendengar adanya kafaroh memerdekakan budak. Lihat, kalau tidak memerdekakan budak, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini merupakan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia benar-benar memperhatikan adab-adab, etika-etika. Kenapa? Karena berat kafaroh yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Enggak mampu juga memberi makan orang-orang miskin. Subhanallah. Ya, diperintahkan untuk apa? Untuk memberi makan orang miskin. Di sini dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, di antaranya di sini membawakan perkataan Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair menjelaskan tentang kafaroh ini. Kanal ila wa dhihar min talaqi al-jahiliyah. Al-ila dan juga dhihar ini merupakan perceraian di masa jahiliyah. Ya, fawaqatallahu al-ila arba'ata asyhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatasi ila itu selama 4 bulan. Wajala fi dhihari kafarah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk zihar itu adanya kafaroh. Ya, di sini disinggung tentang permasalahan ila. Ya, ini termasuk juga permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Seorang suami ketika mendidik istrinya, ya, ada juga yang namanya al-ila. Kita perhatikan tentang permasalahan ila. Ini masih berhubungan antara hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-226 dan ayat ke-227, "Lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang mengilah istrinya, maka hendaklah dia bertarabus, ya, dia menunggu, ya, selama 4 bulan. Artinya dia boleh melakukan ilah itu selama 4 bulan. Fa'in fa'u. Kalau seandainya dia sudah menyelesaikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dan kalau seandainya mereka berniat untuk mencerai istrinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, di sini dijelaskan tentang hukum ila. Apa itu ila? Al-ila, ya, di dalam bahasa Arab, secara bahasa itu artinya adalah al-halaf atau sumpah, ya, bersumpah. Kemudian secara syariat, makna ila an yahlifa rajulu ala an ya'tazila imra'atahu. Ya, seorang laki-laki, seorang suami, dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan, ya, menyetubuhi istrinya. Tidak akan menjauhi istrinya, fala yaqrabuha, dan dia tidak akan mendekatinya, wala yu'amiluha muamalatal azwaji aksan min arba'ati asyhur, dan tidak akan bermuamalah kepada istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, lebih dari 4 bulan. Ya. Ini diantara contoh ila adalah seorang suami mengatakan wallahi la aqrabuki wala ujami'uki au amsalu hadhil kalimat. Demi Allah aku tidak akan mendekatimu wahai istriku, atau demi Allah aku tidak akan menyetubuhi wahai istriku, ya, selama 4 bulan. Ya, ini batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Al-ila itu misalnya terjadi masalah antara suami dengan istri. Terjadi masalah antara suami dengan istri. Misalnya, seorang suami mendapatkan istrinya membangkang, istrinya melawan, istrinya tidak taat kepada suami. Nah, suami ini ingin mendidik istrinya. Suami ingin mendidik istrinya. Maka diperbolehkan untuk melakukan al-ila. Al-ila itu dengan bersumpah, demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu selama 1 bulan misalnya. Ya, dengan mengatakan demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu wahai istriku, tidak akan berhubungan badan denganmu selama 1 bulan misalnya. Ini dia bersumpah, mengatakan sumpah al-ila. Nah, ini dibenarkan di dalam Islam, ini dibenarkan. Rasulullah SAW pun pernah mengilah istri-istri beliau SAW. Ketika istri-istri beliau itu meminta, ya, meminta sesuatu atau tuntutan,
ya tuntutan kehidupan. Wajar seorang wanita, seorang istri mengharapkan pemberian yang lebih dari suaminya. Nah, istri-istri Nabi meminta kepada Nabi Muhammad SAW ya nafkah yang melebihi ya kebiasaan, yang melebihi kemampuan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengilah istri-istrinya. Ya, artinya Nabi Muhammad bersumpah tidak akan menyetubuhi mereka. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda menceraikan istri Anda?" Kata Nabi Muhammad, "Aku tidak menceraikan mereka." Ya, artinya ini termasuk mendidik. Seorang suami mendidik istrinya dengan mengatakan perkataan yang seperti itu. Kemudian berhubungan dengan permasalahan ila, ya tentunya para ulama menjelaskan perbedaan antara al-hajar dan ila. Ya, ada al-hajar, ya di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya seorang suami boleh untuk menghajar istrinya. Menghajar itu mendiamkan istrinya. Apa bedanya hajar dan al-ila? Para ulama menjelaskan al-hajru tarkul kalam ma'ahunna bil kulliyah. Yang namanya al-hajar yaitu mendiamkan istrinya, tidak berbicara dengan istrinya secara keseluruhan. Ya, artinya dia menghajar istrinya, dia mendiamkan istrinya, tidak menegur istrinya, tidak berbicara dengan istrinya. Ya, itu misalnya selama 3 hari. Ini namanya hajar. Adapun ila, ya, ila seorang yang mengila istrinya, dia mungkin ngobrol biasa dengan istrinya. Dia mungkin berinteraksi biasa dengan istrinya, hanya saja dia tidak akan menyetubuhi istrinya. Itu saja yang namanya ila. Seseorang bersumpah, "Demi Allah aku tidak akan menyetubuhi kamu ya wahai istriku selama 1 bulan, atau mungkin selama 2 bulan, atau mungkin selama 3 bulan, maksimalnya adalah selama 4 bulan. Ini maksimalnya. Ya, jadi ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Ya, kita membahas tentang permasalahan ini untuk menunjukkan bahwasanya ini ada di dalam Islam. Jangan sampai ketika terjadi keributan antara suami istri, langsung keputusannya cerai. Langsung keputusannya adalah pisah. Langsung keputusannya misalnya mukul dan lain sebagainya. Enggak. Di dalam Islam tidak disyariatkan semua itu, tidak. Ya, di dalam Islam, itu ada ya kiat-kiat bagaimana seorang suami ketika ribut dengan istrinya, ketika ada masalah dengan istrinya, itu diberikan kiat-kiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan al-ila. Ya, dengan al-ila, ya dia untuk mendidik. Ingat, al-ila ini tujuannya untuk mendidik istrinya, bukan untuk menzaliminya. Bukan untuk menzaliminya. Kenapa dibatasi sampai 4 bulan? Ya, kenapa dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 4 bulan? Karena dalam surat Al-Baqarah ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lilladzina yu'luna min nisa'im tarabbusu arba'ati ashhur." Dia menunggu selama 4 bulan. 4 bulan ini adalah batasan maksimal. Ya, 4 bulan ini adalah batasan maksimal. Artinya boleh seorang mengilah istrinya selama 1 pekan. "Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama 1 pekan. Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama 1 bulan. Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama 2 bulan. Ya, selama 3 bulan, selama 4 bulan. Ini maksimalnya. Ini adalah maksimalnya adalah selama 4 bulan. Nah, bagaimana kalau seandainya ini terjadi? Seorang suami mengatakan, "Demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu." Ya, sudah lebih dari 4 bulan. Para ulama menjelaskan, kalau seandainya sudah lebih dari 4 bulan, maka ini boleh diangkat. Ya, ini boleh dilaporkan kepada, mungkin kalau di kita kepada pengadilan agama, ya boleh diangkat. Nah, nanti pengadilan akan memutuskan bahwasanya kalau dia sudah mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, maka diperintahkan untuk diceraikan istrinya tersebut. Ya, Islam ya tidak karena dijelaskan oleh para ulama di zaman jahiliyah, seorang suami mengilah istrinya itu sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Ya kan? Sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Seorang suami mengilah istrinya, dia bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Makanya hukum Islam itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya boleh 4 bulan. Kalau seandainya sudah 4 bulan si suami belum juga menyetubuhi istrinya, maka si istri boleh melapor kepada pemerintah, kepada mahkamah yang ada, kemudian nanti mahkamah akan memutuskan bahwasanya mereka akan bercerai. Ya, di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau sudah 4 bulan belum juga ya si suami menyetubuhi istrinya, maka itu artinya mereka bercerai. Ya, cerai tapi masih tolak roj'i, yang masih bisa untuk rujuk. Ya, masih bisa untuk rujuk. Kemudian
dijelaskan juga oleh para ulama berhubungan dengan permasalahan ilah ini. Di permasalahan ilah, kalau seandainya misalnya si suami mengatakan kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama 1 bulan. Ya, dia kan sudah bersumpah. Nah, gimana kalau seandainya dia baru 1 pekan dia menyesal? 1 pekan dia menyesal. Waduh, saya juga butuh. Ya, saya juga butuh kepada istri saya. Saya juga butuh untuk melampiaskan syahwat saya. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia wajib untuk membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Kafarohnya kafaroh apa? Kafaroh sumpah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Maidah, ya bahwasanya orang yang bersumpah dan ingin membatalkan sumpahnya tersebut, dia wajib untuk membayar kafaroh. Apa kafarohnya? It'amu asyarati masakin. Memberi makan kepada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau memerdekakan budak. Ya, it'amu asyarati masakina min awsati matut imuna. Ya, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang di antara kalian, atau tidak perlu makanan yang mewah, tidak juga makanan yang rendah, tidak, tapi makanan yang sedang, yang biasa kita makan sehari-hari. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ingat, kepada 10 orang, bukan kepada 1 orang. Ya, tidak boleh misalnya sekarang 1, besok 1 lagi, besok 1 lagi, 1 hari sehari 1-1, tapi kepada orang yang sama. Itu tidak boleh. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asyarati masakin, 10 orang miskin, artinya dia boleh harus memberi makan kepada 10 orang miskin. Kalau dia mampunya sehari 1 boleh. Hari ini kepada si fulan, si A. Maka besok kepada si B, besoknya kepada si C. 10 orang yang berbeda-beda. Ya, 10 orang yang berbeda-beda. Atau memberi pakaian kepada 10 orang, atau mungkin memerdekakan budak. Kalau juga tidak mendapatkan, maka berpuasa selama 3 hari. Ya, ini kafaroh yamin. Ya, jadi kalau seandainya seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu selama 1 bulan, ya, kepada istrinya, namun kemudian dia menyesal, maka ketika mau membatalkan, dia harus membayar kafaroh sumpah. Kemudian banyak juga terkadang terjadi di dalam rumah tangga. Terjadi di dalam rumah tangga, ribut mereka antara suami dengan istri, kemudian mereka tidak berhubungan badan sampai lebih dari 1 tahun misalnya. Lebih dari 1 tahun. Tidak ada sumpah di antara mereka. Mereka tidak ada sumpah. Nah, apakah ini dibolehkan di dalam Islam? Para ulama menjelaskan ini diperbolehkan dalam Islam kalau masing-masing saling ridho. Kalau masing-masing saling ridho, itu dipersilakan. Ya, misalnya ini suami istri, mereka ada masalah. Ya, ada masalah. Ini kita berbicara tentang masalah hukum. Kita berbicara tentang masalah hukum. Ya, kalau seandainya ada masalah, kan tadi dijelaskan ilah itu suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya selama 4 bulan. Ya, selama 4 bulan, maksimal adalah 4 bulan. Ya, ketika lebih dari 4 bulan, sudah Anda jelaskan, maka si istri boleh melapor kepada pemerintah, boleh melapor kepada pengadilan, kemudian pengadilan akan memutuskan bahwa mereka itu harus cerai. Ketika suaminya ditanya, artinya suami ditanya, kamu mau menyetubuhi istri kamu? Ingat, di sini menyetubuhi ya. Di sini bukan hanya bicara dan sebagainya, tidak, tapi menyetubuhi, syaratnya adalah wajib untuk menyetubuhi. Karena ini berhubungan dengan persetubuhan, ya, berhubungan dengan hubungan badan. Kalau si suami mengatakan sudah 4 bulan, enggak, saya belum siap untuk menyetubuhi istri saya, maka pengadilan memutuskan kalian berdua untuk cerai. Ya, ini hukum yang ada di dalam Islam. Nah, ini kalau si istri melapor, ya, kalau si istri mengangkat permasalahan ini ke pengadilan agama. Kalau si istri tidak mengangkat misalnya, si istri udah nggak apa-apa, saya ridho dengan masalah ini, saya siap untuk menghadapi kehidupan ini. Saya tidak membutuhkan suami saya tidak membutuhkan hubungan badan misalnya. Si istri bertahan. Nah, kata para ulama, kalau si istri bertahan, mau berapa lama pun juga, maka mereka tidak dianggap cerai. Maka mereka tidak bercerai. Ya. Oleh karena itu, para ulama pun menjelaskan, demikian pula dengan suami misalnya, suami yang kerja keluar daerah, ya, kerja keluar negeri misalnya. Ya, kita mendengar banyak orang-orang yang kerja misalnya keluar negeri, setahun 2 tahun di luar sana. Kalau si istri ridho, maka tetap mereka adalah pasangan suami istri. Demikian pula kalau sana sampai bertahun-tahun, karena terkadang ada ya kejadian seorang suami itu pergi meninggalkan istrinya dengan tujuan untuk bekerja, itu sampai bertahun-tahun di sana tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada kabar, tidak mengirimi nafkah, tidak mengirimi uang. Ya, tapi si istri bersabar
Si istri bersabar sampai kapan? Sampai si istri ini habis kesabarannya. Artinya kalau seandainya sampai 10 tahun misalnya, si istri bersabar, si istri tidak menuntut perceraian, maka tetap mereka statusnya adalah suami istri. Beda lagi kalau seandainya misalnya si istri sudah menunggu 1 tahun, dia menunggu 2 tahun. Kok suami saya tidak pulang-pulang? Kok tidak ada kabar dari suami saya? Apakah suami saya masih hidup? Apakah suami saya masih ada? Ya, apakah suami saya benar bekerja? Atau mungkin ada kejadian apa meninggal suami saya? Ya, si istri tidak mengangkat permasalahan ini kepada pengadilan, maka statusnya tetap mereka adalah suami istri. Ya, jadi di dalam Islam, ya kalau seandainya mereka masih menganggap diri mereka suami istri, mereka tidak mempermasalahkan, maka tetap hubungan mereka adalah hubungan suami istri. Ya kembali, Anda ingatkan, di sini kita berbicara tentang permasalahan hukum, Ya tapi kalau seandainya ini terjadi, kalau bisa jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena di sini akan ada kezaliman. Ya seorang suami misalnya membiarkan istrinya sekian lama, oh nggak apa-apa, istri saya sabar. Istri saya nggak saya tegur pun sabar. Istri saya menganggap ini hal yang biasa. Yang terpenting adalah kami sama-sama menjaga anak kami. Ingat, di sana ada kezaliman. Ya, di sana ada kezaliman, berarti seorang suami tidak memberikan kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban yang harus dia laksanakan di dalam kehidupan berumah tangga. Ya, karena ada nafkah lahir dan ada nafkah batin juga. Ya, jadi anak ingatkan kembali bahwasanya ini adalah hukum di dalam Islam, ya bukan berarti kita harus melakukannya, tidak, tapi untuk penjelasan bahwasanya ini diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan kepada ayat zihar ini, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang menzihar istrinya kemudian dia ingin kembali lagi, ingin untuk menyetubuhi istrinya, maka hendaklah dia membayar kafarah. Kita tahu di dalam kehidupan ini kan banyak maksiat-maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Ya. Ada maksiat-maksiat, ada pelanggaran-pelanggaran yang ada kafarohnya, dan ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak ada kafarohnya. Ya. Ada pelanggaran yang ada kafarohnya, ada pelanggaran-pelanggaran yang kalau dilanggar itu tidak ada kafarohnya. Seperti orang bermaksiat secara umum. Ya, orang bermaksiat secara umum ketika dia mau menyesali perbuatannya, gimana caranya? Cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perkara-perkara yang kalau seandainya dia menyesali perbuatannya, wajib untuk membayar kafarah terlebih dahulu. Kayak contohnya tadi, ya kita berbicara tentang masalah zihar. Zihar ketika suami menzihar istrinya, dia mau berhubungan badan dengan istrinya, dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Kemudian juga tadi orang bersumpah, dia menyesali sumpahnya, ingin mencabut sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan perbedaan antara pelanggaran yang ada kafarah dan pelanggaran yang tidak ada kafarahnya, itu biasanya kalau seandainya ada kafarahnya, itu orang tidak akan mengulanginya lagi. Secara umum, orang-orang kalau seandainya melakukan suatu pelanggaran di dalam Islam, kemudian dia harus membayar kafarah, biasanya dia tidak akan mengulanginya lagi. Berbeda dengan yang hanya cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya misalnya gini. Ada orang minum khamar. Para peminum khamar, pemabok misalnya, para pemabok, ya. Untuk menyesali dari perbuatan maboknya, ada kafarah atau tidak? Tidak ada kafarah. Cukup dengan dia meninggalkan minumannya tersebut, cukup dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubatnya. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini terkadang ya terfikir olehnya untuk kembali lagi menjadi seorang pemabuk. Ya, terfikir olehnya untuk kembali meminum khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kafarah. Ya, nggak apa-apa dah. Ya, udah lama nih tidak meminum, kumpul bersama teman-temannya menawari, ayo cobain sedikit aja, ya hanya untuk nyobain, hargai kami, misalnya kata teman-temannya. Maka karena nggak enak, ya udah nggak apa-apa, dia minum kembali. Tapi berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada kafarohnya. Kenapa? Karena pelanggaran yang ada kafarohnya, kita tahu kafaroh yang ada itu bukan kafaroh yang ringan. Ya seperti zihar, bayangkan memerdekakan budak, berapa harga budak? Budak harganya sangat mahal sekali. Kemudian juga misalnya kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, bayangkan. Misalnya dia tidak bisa
memerdekakan seorang budak, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Lelah nggak? Pasti dia lelah. Kan? Ya 2 bulan berturut-turut tidak berbuka. Artinya tidak berbuka, maksudnya siangnya itu tidak pernah makan selama 2 bulan berturut-turut. Kan? Ini lelah, ya sangat melelahkan. Kalau seandainya dia nggak sanggup puasa, memberi makan 60 orang miskin. Kan? Bukan biaya yang sedikit. Makanya para pelaku dosa-dosa yang mengandung kafaroh, kata para ulama, biasanya ketika mereka membayar kafaroh, mereka tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena dia membayangkan beratnya ya kafaroh yang harus dia bayar. Kemudian di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hududullah." Ya, dzalika litu'minu billahi wa tilka hududullah. Itu agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ai maharimuhu fala tantahikuha. Imam Ibnu Katsir mengatakan itulah batasan-batasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian melanggar. Kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, walil kafirina azabun alim. Dan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka azab yang pedih. Ai alladzina lam yu'minu walal tazamu bi ahkami hadhihi syariah. Atau maksudnya kata Imam Katsir, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpegang dengan sungguh-sungguh terhadap hukum-hukum syariah, la ta'taqidu annahum najuna minal bala. Jangan mereka sangka bahwasanya mereka akan selamat dari malapetaka. Jangan mereka sangka bahwasanya mereka akan selamat dari kesulitan-kesulitan. Kalla laisal amru kama za'amu. Tidak, ya urusannya tidak seperti apa yang mereka sangka. Ballahum adzabun alim. Bahkan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan kita tidak perlu melihat secara zahirnya. Ya, kita jangan melihat secara zahirnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita melihat orang-orang kafir, tuh lihat orang-orang kafir sukses, tuh lihat orang-orang kafir punya rumah yang mewah, tuh lihat orang-orang kafir usahanya maju di sana di sini. Padahal mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat mereka bersenang-senang, mereka bisa pergi kemana saja. Ingat, kebahagiaan dan tidak bahagianya seseorang letaknya di mana? Letaknya berada di sini. Ya, letaknya berada di dada. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang itu tergantung apa yang berada di sini. Kita lihat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau para pelaku maksiat. Ya, para pelaku maksiat, wah, kita melihat mereka bersenang-senang, mereka berbahagia. Wah, mereka ya jingkrak-jingkrak, menari-nari dan lain sebagainya. Mereka terlihat berbahagia. Kapan mereka terlihat berbahagia? Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai maksiat, tetap mereka bahagia. Selesai maksiat, mereka tetap senang? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Ya, kalau para ulama menjelaskan, kalau seandainya para pelaku maksiat itu mereka lapang dadanya, kalau seandainya para pelaku maksiat itu mereka benar-benar senang di dalam kehidupannya, maka Allah telah berbuat suatu kezaliman. Allah berbuat suatu kezaliman. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan disempitkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara siapa yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan tenang. Ya, berbeda dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pelaku maksiat. Orang-orang yang taat kepada Allah hidupnya dipenuhi dengan kesenangan. Pagi hari dalam keadaan bahagia, siang hari bahagia, sore hari bahagia, kumpul bersama keluarganya dalam keadaan berbahagia. Sementara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat bahagia ketika mereka melakukan maksiatnya, tapi di balik semua itu hatinya dalam keadaan tertekan. Berapa banyak kita mendengar ya orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya tidak bahagia.
hidupnya tidak bahagia. Ya seolah-olah hidupnya susah, susah dan susah terus-menerus. Ya, belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, diuji dengan penyakit. Kekayaan benar dia punya kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya tersebut. Makanannya benar-benar dibatasi. Oh, saya nggak boleh makan ini. Kenapa? Nanti jantung saya kambuh. Oh, saya tidak boleh makan ini. Nanti mah saya kambuh. Oh, saya tidak boleh makan ini. Nanti penyakit saya kambuh. Ya, kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang ada pada dirinya. Menunjukkan bahwa kekayaan yang dia miliki, kenikmatan, kesuksesan yang dia miliki tidak menjadikan dia berbahagia dalam kehidupan di dunia ini. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan dan orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dijelaskan tadi, kebahagiaan seseorang terletak di dadanya. Ya, kita sekarang ini di bulan Ramadan. Kita berada di bulan Ramadan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan? Jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tadi Nabi menjelaskan letaknya di mana? Letaknya berada di dalam dada kita. Makanya ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita merubah diri kita, merubah kebiasaan buruk kita, ya, membiasakan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang baik kita lakukan di bulan puasa ini. Ya, ingat, tujuan kita untuk memperbaiki hati kita. Ya, untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang ada. Mau bertobat, ini kesempatan kita untuk bertobat. Mau membaca Al-Quran, kesempatan kita untuk membaca Al-Quran. Mau bersedekah, kesempatan kita untuk bersedekah. Kenapa? Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ya, keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di bulan Ramadan, dari hari pertama, dari malam pertama bulan Ramadan, pintu langit semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat pintu langit semuanya dibuka, dalam riwayat pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala mengucurkan keberkahan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tinggal kembali kepada manusianya. Dia mau meraihnya atau dia termasuk orang yang tidak peduli dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Ketika pahala dilipat gandakan, artinya benar-benar dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang baik. Ya, inilah kesempatan yang baik. Dan ingat, Ramadan itu tidak akan berulang. Ya, Ramadan tidak akan berulang. Ya. Kenapa dikatakan Ramadan tidak akan berulang? Bukankah Ramadan ya setiap tahun ada? Benar, Ramadan setiap tahun ada. Tapi apakah kita bisa jamin tahun depan kita masih hidup? Ada yang bisa menjamin? Wah, enggak, saya mungkin Ramadan tahun ini ya mungkin ibadahnya agak sedikit berkurang, tapi Ramadan tahun depan saya akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa menjamin? Tidak ada orang yang bisa menjamin. Ya, jadi jangan selalu kita pikir, Ramadan setiap tahun berulang, Ramadan setiap tahun berulang. Benar, Ramadannya setiap tahun berulang. Tapi apakah hidup kita akan terus dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah usia kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Masuknya kita ke bulan Ramadan inilah merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita punya target di bulan Ramadan, kejar dari awal Ramadan ini. Jangan kita nyantai, nanti saja, nanti saya akan mulainya dari hari kedua, saya akan mulainya di hari ketiga. Tidak, begitu ada kesempatan langsung kita lakukan. Ya, sekarang di awal Ramadan kita dalam keadaan sehat. Oh, saya harus membaca Al-Quran, saya harus mengkhatamkan Al-Quran. Buru-buru kita membaca Al-Quran Al-Karim. Perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim. Oh, saya target di bulan Ramadan akan sedekah sekian rupiah. Buru-buru kita keluarkan. Ya, sekian rupiah tersebut walaupun ini masih berada di awal Ramadan. Ingat, kata Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam akan memerdekakan manusia dari neraka jahanam. Artinya akan ada orang-orang yang namanya ada di neraka kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, dan itu setiap malam Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang-orang dari azab neraka jahanam. Artinya akan ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan kepada kita bahwasanya ibadah kita di malam hari bulan Ramadan jangan hanya difokuskan di 10 hari terakhir saja.
Ada sebagian ulama mengatakan enggak, nanti 10 hari terakhir anak akan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang hanya di akhir saja akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka? Kan tidak, ya. Siapa tahu kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang pertama dari Ramadan, atau mungkin malam yang kedua, ya, atau mungkin malam yang ketiga, atau mungkin malam yang ke-10, mungkin malam yang ke-15, mungkin malam yang ke-25. Kita tidak dalam keadaan tidak tahu. Ya, makanya fokuskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya kebaikan jangan pernah ditunda-tunda. Jangan kita katakan ah nanti, akhirnya setelah kita di penghujung Ramadan ternyata target kita tidak tercapai. Yang tadi ingin menghatamkan Al-Quran, ternyata begitu kita lihat, ya saya baru setengah membaca Al-Quran Al-Karim. Akhirnya menjadikan kita putus asa, kemudian kita tidak melanjutkan membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi jangan kita menunda-nunda, lakukan dari sekarang, ya, kebaikan itu harus kita segerakan sehingga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita terutama di bulan suci Ramadan ini sehingga kita bisa beribadah dengan penuh ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didasari dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, sehingga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang yang berbahagia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.